atau Laura ada pemeriksaan tambahan terkait isu. Menanggapinya seperti apa Bang dengan informasi ini? Oke, terima kasih ya rekan-rekan media yang mengawal kasus ini, yang selalu mengikuti prosesnya. Kalau pemeriksaan tambahan tidak ada, ya. Jadi bedakan pemeriksaan tambahan dengan proses visum. Kalau visum memang dilakukan visum ad repertum yang dilakukan di salah satu rumah sakit yang memang khusus mempunyai alat untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail dan mendalam. Hasilnya seperti apa, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Yang jelas hasilnya Nikita sudah tahu, ya. Berarti udah ada hasil ya Pak? Hasil secara tertulis nanti ada ke penyidik. Kita hanya dikasihkan kesimpulan sementara yang tidak mendetail tentang apa yang didapatkan dari hasil visum tadi pagi sekitar jam 10 sampai jam 12. Secara mendalam kita tidak punya datanya ada di penyidik. Tapi kami mendapatkan informasi yang luar biasa sekali, di mana visum ini adalah bagian dari proses pembuktian dari laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di mana dalam laporannya, ingat, di mana dalam laporannya terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, adanya sebuah perbuatan yang menurut undang-undang perbuatan itu adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur, junto Undang-Undang Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Nikita tahu seperti apa. Tapi saya tidak punya hak untuk menyampaikan hasilnya, hanya saya sampaikan memang betul ada sebuah proses dilakukan visum ad repertum pada pagi tadi adalah dalam rangka untuk mencari ya kebenaran atas proses yang selama ini. Jadi seperti itu. Bang, berarti benar adanya Bang, berarti benar adanya perlakuan atau kelakuan hal seperti itu ya. Adanya kayak semacam bentuk tindakan hal itu ada ya Bang? Proses hasil visum silakan ditanyakan ke penyidik ya. Saya hanya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani datang melihat anaknya dilakukan visum. Itu saja kapasitas saya. Hasilnya visum saya tidak mengetahui secara mendalam. Yang jelas proses tadi itu adalah bagian dari proses pembuktian terkait laporannya Nikita. Berarti terbukti Bang ya? Proses terkait dengan pembuktian. Ya. Ya, soal terbukti tidak terbukti tanya ke penyidik. Bang, Ya. Bang, terkait dengan Fadil yang akan diperiksa gimana Bang? Reaksinya Nikita sendiri terhadap hasil itu gimana Bang? Ya. Kalau ketemu tanyakan. Dia ada nanti. Tanyakan langsung. Anda bisa melihat reaksi dia dari sorot matanya, dari kalimat-kalimatnya. Anda bisa paham bagaimana geramnya seorang ibu begitu mengetahui bagaimana keadaan anak yang sangat dicintainya. Seperti itu. Bang, Laura sendiri tadi pagi didampingi siapa Bang mungkin? Didampingi saya selaku kuasa hukum Niki, didampingi pamannya yang bernama Edwin, nah, dan beberapa orang yang tidak boleh saya sebutkan. Yang jelas ada beberapa dokter yang melakukan proses pemeriksaan tersebut, juga ada beberapa tim yang mempunyai tugas keahlian
masing-masing. Bang, kalau yang hasil visum sementara kemarin sama hari ini berbeda atau lebih mendalami, lebih detail atau gimana bang? Alangkah baiknya tanyakan. Yang jelas saya bisa menjawab karena saya sebetulnya tahu semua termasuk isinya. Tapi saya ada batasan-batasan, mohon maaf. Saya tidak bisa. Yang jelas apa yang terjadi sebelumnya adalah proses tersendiri dan ini adalah proses tersendiri dengan hasil yang sendiri-sendiri, tapi itu adalah bukti yang sangat luar biasa. Itu saja yang saya sampaikan. Seperti apa hasilnya, silakan tanya kepada yang punya hak. Oke, berarti bisa dipastikan itu hasilnya memberatkan Fadel ya bang? Tanyakan ke penyidik. Terkait Fadel yang akan diperiksa hari Jumat, gimana sih bang tanggapannya? Kalau saya itu silakan ya, bagi saya ada kewajiban orang yang diperiksa untuk hadir di dalam proses hukum, baik dia dimintain keterangan maupun sebagai saksi. Mau datang tidak datang biar itu nanti penyidik yang menilai. Yang jelas kewajiban saya adalah mendampingi Nikita, membuat laporan polisi dan membuktikan adanya perbuatan pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu adalah kewajiban dan tugas saya mendampingi Nikita Mirzani. Dari pihak Rasman juga kan menantang untuk Nikita Mirzani dan kakaknya datang untuk hari Jumat, gimana bang? Tidak penting dan tidak ada kewajiban untuk hadir. Tapi kan Yang dipanggil siapa, yang disuruh hadir siapa. Yang dipanggil itu adalah orang yang dilaporkan. Tidak ada kewajiban pelapor untuk datang. Ya, tidak ada. tapi kan dia Bang, tadi visum berapa lama bang? Cukup lama. Hampir 3-4 jam seingat saya. Jadi dari jam 10 lah ya sampai jam 1 lah. Sikap Loli Update gimana? terbaru. Sikap Loli gimana tadi bang? Apa masih Iya kondisinya. atau masih atau Nah itu alangkah baiknya nanti ke penyidik ya. Jadi pemahaman sikap ini kan saya juga bingung ya. Yang jelas dia tadi ya santai aja dia ikutin prosesnya dan dia juga tidak ada sesuatu yang dia melawan dan sebagainya, sehingga proses tadi adalah proses visum yang sangat maksimal dan hasilnya luar biasa. Anda tunggu bom meledak habis ini. Berarti kondisinya sudah jauh lebih membaik sekarang untuk Loli bang? Kalau kondisinya sangat membaik, ya sangat membaik karena kan dia memang dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti itu. bang mungkin dari Rasman juga bilang kalau Nikita ini pengecut selalu menggunakan orang lain gitu bang. Gimana sih tanggapan? Siapa? Kata Rasman, Nikita ini pengecut, gimana sih bang Iya. tanggapannya? Saya nggak nanggapin yang begituan. Tanya pasal sama saya, tanya proses hukum. Jadi biasakan kita lawyer itu membahas urusan hukum. Jadi urusan hukum itu ya ini tadi hasil visum saya sampaikan. Proses orang datang tidak datang hari Jumat nanti kita lihat. Kalau tidak datang nanti bagaimana prosesnya. Yang jelas ada pasal-pasal yang diatur dalam KUH pidana. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir itu bisa dikasih sanksi pidana tersendiri. Bang, kami sini juga rencananya ada 2 orang pemilik apartemen yang akan diperiksa bang. Mungkin abang sendiri akan hadir atau seperti apa mendampingi atau gimana bang? Kalau itu saya belum mendapatkan informasi, nanti pasti akan menjadi kewajiban saya untuk selalu membackup dalam artian juga mendampingi semua saksi supaya saksi-saksi itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti itu. Bang, menurut kacamata hukum, artinya hasil visum itu telah terjadi pembuktian ya Bang? Visum itu bagian dari bukti. Ya artinya dengan hasil yang itu, Visum bagian dari bukti, ya. Bukti itu terdiri dari saksi, terdiri dari bukti tertulis. Salah satunya adalah visum, salah satunya adalah pendapat ahli. Paham? Oke, jangan dipelintir lagi kalimatnya. Jangan ditanyakan menyuruh saya menjustifikasi sebuah peristiwa. Jangan. Bang, visum itu langsung kelihatan hasilnya bang atau Nah, itu prosesnya? pertanyaan paling bagus, tempatnya yang salah ditanyakan. Tanya kepada humas. Bang, Pertanyaannya bagus, tapi tempatnya salah karena ditanyakan kepada saya. enggak artinya hasil visum itu telah membuktikan dengan undang-undang pasal yang disangkakan. Visum adalah bagian dari alat bukti, ya. Peristiwa pidana harus dibuktikan dengan alat bukti. Alat buktinya terdiri dari saksi, bukti tertulis, ada visum, ada ahli.
paham?